Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Henry dari Chandra Asri dan kita akan mengadakan penanaman mangrove bersama Media Banten yang tentunya dilakukan di Lembur Mangrove, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Gimana keseruannya? Yuk ikutin saya. Selamat siang, kembali channel Bang Kumis Berbagi menjumpai Anda bersama tim Media Sorot Desa Indonesia. Hari ini ada di Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di mana hari ini ada satu kegiatan penanaman mangrove di Lembur Mangrove Desa Citerep ini. Dan nanti bagaimana, untuk informasi selengkapnya ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi Media Sorot Desa Indonesia dari Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang mengabarkan. Selamat Hari Mangrove Sedunia. Terima kasih. Semoga penanaman kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk memulai acara, mungkin kan di sini pada pakai sendal gitu ya. Oke, hari ini kita akan menanam mangrove. Ya, ini lokasinya. Sudah kita lubangin terlebih dahulu, biar lebih praktis. Dan itu kita langsung nanti setelah turun, kita ambil pohon mangrove-nya satu-satu, terus dibuka polybag-nya, langsung dimasukin ke lubang. Oh, buka polybag langsung masukin Ya, Oke. jadi polybag-nya harus dibuka dulu. Nah, pemirsa, nampaknya tim peduli lingkungan dari Chandra Asri sudah mulai turun ke lokasi, di mana lokasi untuk penanaman mangrove di Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Nah, pemirsa, tim media pun bukan saja ikut meliput dan menginformasikan berita-berita tentang penghijauan di kawasan Citerep, tapi dari Media Sorot Desa Indonesia pun ikut serta untuk menanam pohon mangrove di kawasan Lembur Mangrove Desa Citerep ini. Dan mudah-mudahan dari penanaman yang satu ini bisa memberikan satu motivasi kepada warga bahwa bagaimana pentingnya pohon mangrove di dunia ini. Kita tanam dan semoga pohon mangrove ini akan tumbuh besar, bisa melindungi dari abrasi dan kebohongan yang lainnya. Hari ini kita melakukan penanaman mangrove memperingati Hari Mangrove Sedunia 2023 bersama dengan teman-teman jurnalis dan juga saudara kita, teman-teman jurnalis. Mari kita mulai penanamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tumbuh dengan baik dan melengkapi ekosistem di Indonesia ini. Mari kita mulai. Yang apa kirim tanahnya dari kita. Oh, oke. Thank you, Pak. Ya, saya Santi dari Chandra Asri. Saya adalah Head of Corporate Communications dari PT Chandra Asri. Nah, untuk agenda hari ini, Bu? Ya, jadi hari ini dalam rangkaian acara memperingati Hari Mangrove Sedunia 2023, kita mengadakan penanaman mangrove bersama di Lembur Patikang Mangrove bersama dengan para jurnalis di Banten. Jadi hari ini kita ingin memperingati bahwa mangrove itu adalah penting gitu ya, sebagai ekosistem yang penting bagi Indonesia, terutama karena Indonesia ini adalah daerah lautan yang banyak pesisirnya, sehingga itu menjadi sangat melindungi
melindungi gitu ya ekosistem dan keberagaman aneka hayati di Indonesia. Nah, selain di tempat lembur mangrove ini, di mana aja Bu yang akan dilakukan oleh tim Ibu sendiri, Bu? Kalau sementara ini kita hanya melakukan di sini karena ini memang sudah lama kita bekerja sama dengan lembaga Darwis di sini kan ya, dengan lembaga desa di sini juga kita sudah lama bekerja sama, jadi kita memang fokus untuk menanam di sini. Nah, ini menarik, tadi ada bentuk kerjasama, bentuk kepedulian dari Chandra Asri, Bu ya? Iya, dari Chandra Asri. Nah, Bu, ini sejak kapan sih Bu tempat wisata seperti ini dibangun? Kalau wisata sendiri kan dilakukan oleh swadaya oleh desa itu sejak tahun 2021, terus kemudian kami bantu gitu ya, fasilitasin untuk beberapa bangunan seperti kayu yang Bapak lihat tuh, trek kayu ini itu kan dari limbah nomor 3-nya Chandra Asri. Ya, teman-teman biar backgroundnya bagus, pura-pura namanya. Sebanyak 179 meter, terus kemudian dari saung beberapa saung ini kami lakukan kami bangun gitu ya untuk menarik turis gitu ya supaya dia bisa mau datang. Terus kemudian juga ada kanu gitu ya kita fasilitasi, terus kemudian kita juga fasilitasi. Apakah mungkin Chandra Asri memberikan satu bentuk bantuan yang benar-benar maksimal, terutama untuk akses jalan dari jalan raya menuju ke tempat wisata ini, Bu? Kalau soal itu kita belum bisa ini ya Pak ya, belum bisa menjanjikan apa-apa ya, karena itu kan keputusan manajemen gitu ya. Tapi bahwa mangrove inilah yang sebenarnya kami fasilitasin dulu, karena mangrove ini kalau tidak diteliti dengan baik juga kita tidak akan mendapatkan manfaatnya gitu ya. Jadi penelitian itulah yang lebih penting gitu Pak dari proses mangrove ini. Hari ini kita ada kunjungan dari rekan-rekan media dengan Chandra Asri untuk melaksanakan Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Juli bertepatan di Kampung Mangrove Desa Citerep. Nah, terus Pak, ini kalau boleh tahu sejak kapan sih adanya wisata mangrove di Citerep ini? Baik Bang Kumis, kalau merintis sih kita dari tahun 2018 dan pada tahun 2021 itu baru kita terbentuklah infrastruktur di Kampung Mangrove ini atas mendapat support dari PT Chandra Asri. Nah, berarti fasilitas yang ada baik itu tenda-tenda, jembatan, terus ada beberapa fasilitas dari Chandra Asri 100%? Enggak, ada dari Dispar Pariwisata juga. Dari mana? Pariwisata Provinsi, Pak Kumis. Provinsi ya, Dispar Provinsi. Terus yang namanya kawasan wisata ini saya udah bener-bener menarik, kan butuh juga perawatan tentang kebersihannya, keberkesinambungannya. Ini yang kan butuh pengelolaan dan manajemen. Siapa selama ini yang mengelola, Pak? Untuk sementara ini memang kita serahkan ke BUMDes yang mengelola daripada kegiatan wisata di Kampung Mangrove Desa Citerep ini, yang berkolaborasi dengan Ketua Pok Darwis Desa Citerep yang selalu intens mereka menjaga, merawat dan merawat tentunya Bang Kumis tanpa dibayar, sukarela, dia ikhlas. Nah, terus ini Pak Kades, yang namanya orang mau mengunjungi tempat wisata, pasti dong ada sesuatu yang beda. Ya. Apa sih yang ditawarkan kepada publik, khususnya untuk tempat lembur mangrove di Citerep ini, Pak? Jadi untuk sementara ini memang kami karena kami ini adalah Desa Citerep yang merupakan buffer zone daripada kawasan KEK Tanjung Lesung. Tentunya kami dari Desa Citerep yang merupakan pintu gerbang masuknya wisata ke Tanjung Lesung ini berkolaborasi dengan para penggiat pariwisata yang ada di Desa Citerep, khususnya itu Pok Darwis dan BUMDes, maka kami memiliki potensi. Salah satunya Kampung Mangrove ini yang akan dijadikan destinasi salah satu tujuan wisata ke Tanjung Lesung. Tetapi alhamdulillah Pak Kumis, berkat kegigihan dari Pok Darwis Desa Citerep ini, sehingga tadi dia bisa mensiasati bagaimana Kampung Mangrove ini ke depan juga menjadikan ikonnya wisata yang ada di Desa Citerep. Termasuk
kegiatan-kegiatan yang ada di Kampung Mangrove ini, kami juga sudah menyiapkan sajian-sajian kuliner, terutama yaitu ada jus mangrove, ada belem gemblong mangrove, termasuk makanan-makanan yang bersumber dari mangrove itu sendiri, Bang Kumis. Nah, nampaknya yang namanya manajemen tidak cukup hanya dilakukan oleh kelompok warga yang tergabung dalam Pok Darwis. Bundes, ya. Kita kan punya pemerintah Kabupaten Pandeglang. Sejauh ini Pak, untuk pemerintah khususnya Dispar Kabupaten Pandeglang Pak, keterlibatannya Pak? Untuk sementara alhamdulillah Pak, mereka mendukung spirit ya Pak ya, menyupport lah dengan adanya kegiatan daripada Kampung Mangrove ini. Tetapi memang saya berharap ke depan Dispar Pariwisata Kabupaten Pandeglang tentunya juga membantu daripada infrastruktur yang ada di Kampung Mangrove ini, karena kami pada saat sekarang ini belum memiliki area parkir yang mumpuni Pak. Ke depan memang kami lagi memplanning untuk bisa akses jalan masuk ini tepat di depan yang berhadapan dengan jembatan Citerep. Pemirsa, setelah adanya kegiatan penanaman mangrove oleh Chandra Asri, kebetulan siang ini Bang Kumis ketemu nih sama dua gadis remaja yang dari tadi Bang Kumis pantau lagi ngukur-ngukur mangrove dan membawa satu jaring kepiting. Entah Bang Kumis akan lebih banyak nanya nih. Selamat siang Dek. Iya, selamat siang Bapak. Perkenalkan dulu, nama siapa? Iya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Siva Wiwidayanti dari Program Studi Sumber Daya Akuatik Universitas Lampung. Satunya? Nama saya Radita Galufrestia dari Program Sumber Daya Akuatik dari Universitas Lampung. Nah, ini berarti seorang mahasiswi nih. Terus dalam rangka apa nih dari Lampung jauh-jauh datang ke Pandeglang, tepatnya di Lembur Mangrove Desa Citerep ini deh? Iya, jadi tujuan kami berdua ke sini itu sedang melaksanakan penelitian untuk tugas akhir kami, yaitu skripsi. Yang kebetulan mengangkat temanya sendiri itu tentang ekowisata lembur mangrove dan juga tentang kerapatan mangrove dengan kepiting. Nah, bisa dijelaskan, udah berapa hari? Baru 2 hari kemarin dengan hari ini. Nah, Iya. 2 hari pasti ada satu istilahnya namanya seorang mahasiswa kan, apalagi dalam studi skripsi. Apa yang sudah dihasilkan dari 2 hari di lembur mangrove ini? Ya, baik, izin menjelaskan. Untuk hari pertama kemarin kita sudah mengukur kerapatan dari mangrove-nya, kemudian juga mengukur ketebalan mangrove, pasang surut, jenis mangrove, dan juga mengamati objek biota yang kami temukan di sekitaran mangrove. Nah, untuk hari kedua ini kami akan menangkap kepiting yang berada di sekitar area mangrove-nya. Tujuan kami menangkap kepiting itu untuk mengetahui hubungan kerapatan mangrove terhadap kelimpahan kepiting bakau yang ada di lembur mangrove ini. Nah, secara analisa, anggap saja ini bahan buat Ade juga, karena sebuah hasil skripsi minimalnya akan diterapkan ke depannya. Setelah nanti selesai di kuliah, terjun ke masyarakat. Pasti dong hal-hal inilah yang akan digeluti oleh Ade. Ke depan bagaimana deh tentang mangrove di Pandeglang khususnya menurut Ade? Kalau menurut saya sendiri ya kebetulan emang skripsi saya ini tentang status keberlanjutannya Pak. Jadi nanti tuh kita mengamati apakah emang si ekowisata ini akan berkelanjutan atau tidak. Kemudian jika tidak, saya sendiri itu ingin memberikan beberapa saran bagaimana cara untuk pengelolaannya, bagaimana cara untuk pemanfaatannya, seperti itu. Jadi supaya mangrove ini sendiri tuh nggak mati sampai di sini aja, tapi bisa berkelanjutan sampai ke masa yang akan datang. Iya, tetap lestari. Ada lagi nih yang tadi ke depan agar bisa memberikan solusi, ya kan? Menurut Ade nanti ke depan kira-kira bagaimana nih? Setelah 2 hari minimal kan sudah ada gambaran-gambaran tentang mangrove di sini. Ini kedepannya harus bagaimana sih Pak sistem pengelolaannya agar ini berkesinambungan apa yang disampaikan Ade yang tadi, Dek? Mungkin cara marketingnya lebih luas lagi ke keluar daerah di Patikang ini lebih luas lagi, terutama untuk fasilitas akses jalan itu diperbaiki lagi supaya banyak pengunjung yang datang ke sini, karena menurut saya kurangnya akses jalan yang untuk menuju ke lembur mangrove. Ya, Kang Deden, gimana nih? Banyak pengunjung nggak kira-kira ini? Kalau banyak sih enggak, cuma ada aja. Gitu. Iya. Dan memang di sini kualitasnya untuk akademisi itu memang banyak digandrungi sama dari mahasiswa-mahasiswa. Namanya juga ekoturism ya. Iya, ekoturism ya. Jadi lebih banyak dan juga banyak sekali
pengunjung yang melakukan penelitian di sini Betul, ya. betul. Karena memang mangrove ini masih banyak yang harus dieksplor lagi ya Kang Deden ya. Iya. Iya, Kang Deden. Ini sementara ini pembibitan kita, ini nursery dari berbagai jenis mangrove ada di sini. Rhizopora, terus Avicennia, Iya, iya. dan Soneratianya di sini. Kita spesialis buat memang untuk penanaman juga di sini. Setelah pembibitan ditaruh kemana Kang Deden? Nah, kalau untuk pembibitan kita kalau misalkan memang belum ada peminat ya di sini aja gitu. Tapi kalau ada peminat kita jual juga gitu. Karena di luar sana juga banyak komunitas yang melakukan penanaman. Oke, kita lihat lokasi yang satunya lagi. Punten Ibu. Jadi memang Bu sini gimana ya? Kita di mangrove ini kurang begitu menarik kalau dari segi untuk Instagram atau media sosial lainnya. Tapi kenyataannya memang banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian di sini dari Jogja, dari Semarang, dari Banten sendiri, bahkan dari Bogor. Apa aja yang ada di sini Pak? Kalau untuk fasilitas kita punya beberapa saung untuk bebacakannya. Iya. Kalau bebacakan di sini nih ngampar daun Bu. Jadi makan rame-rame. Iya, iya. Nah, itu ada saung itu sama ada 5 saung semuanya. Dan memang rata-rata pengunjung ke sini wisatawan yang lokal itu ya seperti itu gitu. Iya. Menggunakan saungnya itu untuk bacakan ulang tahun. Ya, ulang tahun kecil anak-anak muda biasa lah ya. Iya. Ada apa nih Pak? Kalau ini apa namanya? Harapan kedepannya apa ini? Sebetulnya harapan ke depan saya bisa lebih ramai ya, tapi tidak juga menyampah gitu. Artinya saya meminimalisir itu karena memang sampahnya yang akan sangat luar biasa. Jadi ramai tidak, sepi tidak, yaitu sedang-sedang aja. Dan memang ada beberapa fasilitas yang belum selesai dan yang belum ada itu musola. Dan kapai juga memang sudah siap diisi, cuma memang masih terbentur biaya. Jadi ada buat warung-warung kopi lah gitu. Kalau pengunjung sini tuh kopi apa gitu ada. Nah, pemirsa, setelah Bang Kumis meliput satu acara penanaman mangrove oleh PT Chandra Asri, dan Bang Kumis sempat keliling-keliling di kawasan lembur mangrove yang ada di Desa Citerep ini, dan ternyata di sini menyimpan potensi wisata yang perlu dikembangkan, karena seperti yang Anda saksikan di tayangan sebelumnya, begitu indah dan banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari adanya pohon mangrove ini. Sampai jumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi dari kawasan lembur mangrove Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.